Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM dan juga sahabat Facebook yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Adel Bastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dalam kesempatan yang baik ini ada suatu pesan yang sangat-sangat penting untuk kita dengar dan juga sekaligus untuk kita tanggapi, responi ya. Ini karena ini berkaitan dengan hakikat iman Kristen. Ya, hakikat iman Kristen yang sudah yakin dan percaya ya ribuan tahun yang lalu, bahkan sudah jutaan, bahkan mungkin ratusan juta, bahkan mungkin bisa sampai miliaran orang di dunia ini sudah memiliki keyakinan yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Nah, tetapi belakangan ini viral ya. Ya, justru yang sebaliknya menolak hal itu semua, yang mengatakan Yesus Kristus bukanlah Tuhan, Yesus Kristus bukanlah juru selamat, Yesus Kristus bukanlah sehakikat dengan Bapa, bahkan dikatakan Yesus Kristus bukan pencipta atau tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta. Ya, dia mengatakan bahwa pencipta itu hanya Yahweh dalam perjanjian lama. Jadi Yesus itu hanya menciptakan manusia baru. Sehingga dengan demikian Yesus itu hanya menjadi teladan, ya. Ya, teladan di dalam kehidupan kita, Yesus hanya menjadi suatu teladan. Nah, tentu ini ajaran yang sudah menurut saya ini sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Bahkan menyimpang dari ajaran dari bapak-bapak gereja yang telah merumuskan yaitu di Konsili Nisea, di Konsili Kalsedon ya, dengan merumuskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus hakikat dengan Bapa. Ya, tentu ini ya latar belakangi dari rumusan ini adalah karena pada saat itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang, yaitu ajaran Arianisme, ajaran Sabianisme dan ajaran yang lain ya, yang menolak Tritunggal, yang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa ya, dan Yesus itu hanya manusia yang sempurna dapat diteladani. Nah, jadi tidak menerima Allah yang telah menyatakan diri dalam Trinitas atau Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mengajarkan bahwa tidak ada Allah Tritunggal. Ya, Allah itu hanya satu dan tidak ada tiga pribadi. Betul, Allah itu satu di dalam keesaan, bahwa Allah itu satu di dalam keilahian, Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan berdiri sendiri sebagai Allah atau tiga Allah. Itu tentu salah, keliru, tidak demikian. Ya, Allah itu adalah Esa, betul sekali, seperti apa dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi bukan menyatakan atau menampakkan diri dalam peran tiga pribadi, tetapi tidak ada yang dikatakan bahwa Allah itu tidak ada tiga pribadi. Nah, ini tentu ajaran yang keliru. Nah, itulah sebabnya bapak-bapak gereja yang hebat, yang luar biasa, dan saya yakin mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah sendiri untuk merumuskan itu supaya menjadi suatu ketetapan pegangan bagi orang-orang Kristen ya, dari turun temurun. Maka yang menolak rumusan bapak-bapak gereja sama saja yang menolak Alkitab, karena mereka juga berpatokan dari Alkitab. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita menyikapi ajaran-ajaran yang viral saat ini yang menolak Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah bukan Tuhan, maksudnya bukan juru selamat. Yesus Kristus tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus Kristus itu bukan pencipta, tapi hanya Yahweh yang pencipta dalam perjanjian lama. Padahal sangat jelas sekali dalam Alkitab, Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus diciptakan segala sesuatu. Ya, kita perhatikan lagi ya, di ayat 10 dikatakan Yesus yang telah datang ke dunia ini, dikatakan di situ bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang pernah datang ke dunia ini? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi Yesus Kristus. Allah itu sendiri berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau sudah menolak ya ajaran bahwa Allah telah berinkarnasi dalam Kristus, nah ini sudah merusak hakikat iman Kristen.
Ya, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan kita bisa melihat juga Kolose 1 ayat 16 apa dikatakan oleh Rasul Paulus. Yesus Kristus, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya untuk kemuliaan bagi namanya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama melindungi umat Kristen, orang-orang percaya dari ajaran-ajaran yang bidat ini, ajaran-ajaran palsu ini yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, Yesus tidak sehakikat dengan Bapa, Yesus bukan pencipta, Yesus tidak terlibat dalam penciptaan perjanjian lama. Kita tolak ajaran ini. Ajarkan kepada jemaat ajaran yang baik dan yang benar, yang sudah dibangun ribuan tahun, bahkan sudah jutaan bahkan miliaran orang yang sudah percaya dengan hal itu. Mungkin mereka yang meyakini akan ajaran bidat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, Yesus tidak sehakikat dengan Bapa dan yang lainnya, mereka mungkin hanya puluhan ribu, tapi tidak sebanding dengan jumlah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan di dunia ini. Jadi jangan pengaruh dengan ajaran itu, ya. Tapi sayang sekali kalau sampai ada anak-anak yang masih baru, ya, dicekokin dengan ajaran-ajaran ini yang belum punya dasar, dan mereka menerimanya dan mereka tepuk tangan karena ketidaktahuan mereka. Ya, mereka digiring kepada ajaran yang berlawanan dengan kekristenan. Kalau sudah tidak percaya lagi Yesus Kristus Tuhan, Yesus Juru Selamat, ya, ataupun dikatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tapi tidak sejati, Yesus itu Allah minor, nah ini tetap bertentangan dengan Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka saya mengatakan, tolak ajaran itu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan yang sudah terlanjur masuk dalam komunitas ajaran itu, mari lindungi mereka, lebih baik mereka tarik, ya, dari komunitas itu, kembalikan ke keluarga atau kembalikan kepada sekolah teologi, ya, yang mengajarkan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, supaya mereka jangan sampai tersesat dan sangat disesatkan. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, tegas menolak ajaran-ajaran bidat yang seperti itu. Ya, maka saya katakan sekali lagi dalam penutup ini, saya katakan, ya, saya tegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sejati. Yesus Kristus adalah juru selamat sejati. Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa. Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Itu adalah kebenaran. Puji Tuhan, kiranya hal ini bermanfaat buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan.